Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita teruskan kajian tafsir untuk kelas 9. Kita teruskan surat Al-Ma'un. Kemarin surat Al-Kautsar. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ara'aita apa ta weruh sira Muhammad alladzi ing wong yukadzibu kang goroaken sapa alladzi bidini kelawan agama. Muhammad, apakah kamu tahu siapa orang yang mendustakan agama? Araita apa ta weruh sira alladzi ing wong yukadzibu kang goroaken sapa alladzi bidini kelawan agama. Jadi surat Al-Ma'un ini turun di Madinah, jumlahnya ada 6 atau 7 ayat. Al-Ma'un itu artinya apa? Alat-alat yang untuk menolong. Cara Jawa tambal buta. Sampean ape ngiris tahu kok gak duwe pisau, nyilih tanggane. Sampean ape nulis kok pulpen entek, nyilih kancane. Sampean napa ape macul kok pacule kok cuklek, nyilih tanggane. Ini adalah Al-Ma'un, barang-barang sepele yang sudah biasa dalam masyarakat untuk pinjam meminjam. Jadi Al-Ma'un artinya apa? Alat-alat untuk menolong, baik alat kesehatan, alat rumah tangga, alat sekolah, alat sehari-hari yang kita pakai. Sandal misalnya, adakahnya saya pinjam sandalnya, ya dipinjamkan aja. Araita apa ta weruh sira alladzi ing wong yukadzibu kang goroaken sapa alladzi bidini kelawan agama. Fadzalika mongko utahe mengkono-mengkono alladzi iku alladzi wong yad'u kang nolak sapa alladzi al-yatima ing anak yatim. Kamu tahu Muhammad siapa orang yang mendustakan agama? Yaitu orang-orang yang menolak anak yatim. Anak yatim ditolak. Gak mau bantu, gak mau menolong, gak mau menyayangi. Wala yahuddu lan ora gegerei. Gegerei itu menganjurkan. Menganjurkan ala ta'amil miskini ngatasi paring mangan wong miskin. Jadi ana wong miskin itu ora. Bahkan ada orang yang bersedekah pada orang miskin gak mau mengasihkan. Oh jadi wahi kenaan lho. Fawailul mangkotai neraka wel utawa cilaka iku lil musallina kedue pira-pira kang salat. Jadi orang yang mendustakan agama itu pertama orang yang menolak anak yatim, orang yang tidak menyuruh makan orang miskin. Dan neraka wel itu bagi orang yang salat. Orang yang salat, makanya ini dulu zaman PKI buat kampanye. Jangan sholat kamu malah masuk neraka. Ini dalilnya. Fawailul lil musallin, neraka wel bagi orang sholat. Keliru. Itu maksudnya bukan orang yang sholat dimasukkan neraka, tapi orang yang sholat ayatnya nggak boleh dipotong. Maka celaka atau neraka wel bagi orang yang sholat alladzina hum yaiku wong akeh hum kang utai alladzina an sholatim sing sholate alladzina iku sahuna padha lali. Neraka wel bagi orang yang sholat bagi siapa? Orang yang sholatnya lupa. Alladzina rupane wong akeh hum kang utahe alladzina ku yurauna padha pamer
Salate pamer. Contoh, mau nyalon jadi petinggi, calon dari DPR, sholat jamaah, ikut sholat taraweh. Ini caranya sholatnya orang-orang yang celak. Mau sholat ketika mau jago petinggi, ketika mau jago DPR, ketika mau berangkat haji baru sholat. Sholatnya pamer. Jadi orangnya sholat bukan karena Allah, karena manusia. Sholat jamaah supaya apa? Jadi petinggi. Nah ini, jadi orang-orang yang mendustakan agama itu apa? Satu, yang menghentak atau menolak anak yatim. Yang kedua, mencegah orang bersedekah pada fakir miskin. Ini orang yang mendustakan agama. Dan orang-orang yang sholat lupa, ini juga cilaka. Dan seorang yang sholatnya hanya untuk pamer, untuk pencitraan kalau biasa sekarang. Ada jadi bupati, rajin jamaah, kemudian dipilih lagi jadi gubernur, rajin jamaah, kemudian dipilih lagi supaya jadi presiden. Tapi setelah jadi presiden nggak sholat. Ini namanya sholat pencitraan. Kalau dalam bahasa Arab, riyak, pamer. Jadi orang yang sholatnya lupa, orang yang sholatnya hanya untuk pencitraan atau pamer, wayam nauna lan podo nyegah sapa alladzina almauna ing barang silian, barang pitulungan. Alladzina rupane wong akeh hum kang utai alladzina iku yurauna podo pamer salate, wayam nauna lan nyegah sapa alladzina almauna ing barang silian atau pitulungan. Barang pitulungan contohnya apa? Ya tadi seperti pulpen, jarum, gunting, pisau, pacul, bendu. Itu kalau ada yang minjam kasihkan. Supaya kalian bukan golongan orang yang mendustakan agama. Nyuwun sewu, Pak Bejo kula ngambil bendune, bendu kula mboten enten lho padahal enggak ada bendu. Nyuwun sewu, Pak Soleh kula ngambil pacule, gandhe pacul padahal punya. Makanya kita meminjamkan sesuatu jangan disembunyikan. Kalau kita menyembunyikan perkara sepele karena ada teman, tetangga yang pinjam, kita kasihkan. Kalau kita kasihkan, kita bukan golongan orang-orang yang mendustakan agama. Juga perlu diingat, kita kalau pinjam harus cepat mengembalikan. Supaya apa? Nanti kalau pinjam lagi boleh. Pinjam linggis, pinjam cangkul, bendu, pulpen, buku. Pinjam sebentar lagi. Pinjam sepeda harus cepat dikembalikan. Jadi kita harus menjaga kewajiban, baru kita menuntut hak. Manusia itu punya hak dan kewajiban. Tidak boleh hanya sepihak. Senengane nyileh, balekno gak ngopeni. Sukanya minjam tapi malas mengembalikan. Ini juga salah. Makanya kita harus betul-betul menjaga harga diri kita. Kalau kita meminjam gak mengembalikan, maka akan menjadi buah bibir. Nama kita akan disebut, oh itu orang sembrono, seneng nyileh ra gelem balekno lho. Makanya ada sebagian ulama berkata, disunnahkan kita untuk melengkapi alat-alat rumah tangga yang dibutuhkan oleh tetangga. Jadi kita belanja mulai dari paku, palu, bendu, arit, pecok, linggis, pasah. Semua alat kita kompleti sewaktu-waktu tetangga kita membutuhkan atau pinjam. Ini hukumnya sunnah. Jadi melengkapi perabot rumah tangga itu hukumnya sunnah. Karena apa? Untuk menyediani sewaktu-waktu ada tetangga yang membutuhkan, kita pun punya. Dan kita harus mengingatkan, nek nyile cepet balekno lho ya. Nek gak balekno dosa lah gitu. Jadi yang meminjami itu lega, yang pinjam juga disiplin gitu loh. Supaya kita menjadi orang yang beriman, bukan orang yang mendustakan agama. Cukup sekian.
Jadi intinya dari surat ini, orang yang mendustakan agama itu siapa? Orang yang menghardik anak yatim, menolak anak yatim. Yang kedua, orang yang mencegah fakir miskin, tidak mau ngasih fakir miskin, atau orang mau mengasih kita pengaruhi supaya tidak mengasih. Dan orang-orang yang lupa sholatnya diakhirkan, sholatnya pamer. Nah, ini. Yang keempat adalah orang yang tidak mau mengasih barang-barang pinjaman, barang-barang silian. Bukan pinjam uang loh. Kalau pinjam uang itu bukan masuk ini. Saya pinjam uang loh. Itu lain lagi bakasnya. Kalau pinjam itu bukan masuk ini. Aku nyilih duit loh. Nah, nyilih duit itu hutang piutang hukumnya, bukan ya maun. Kalau maun itu ya kayak pulpen, paku, palu, tang, obeng, bendo, pisau, itu adalah termasuk maun. Kalau uang bukan masuk ini. Uang itu lain lagi ya. Karena uang itu adalah ada bab tersendiri, yaitu bab hutang piutang. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.